Teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi seorang ahli atau seorang pemikir sosiolog. Kemarin saya sudah bahas inti pemikiran dari Agus Comte, seorang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam pemikirannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing inti pemikiran dari Emile Durkheim, yang mana Emile Durkheim ini juga adalah seorang pewaris pencerahan, karena dia menekankan pemikirannya itu pada konsep sains dan reformasi sosial. Nah, Emile Durkheim ini dipandang sebagai pewaris tradisi konservatif. Nah, tradisi konservatif ini sebenarnya sebelumnya juga sama seperti Agus Comte. Dia juga mengedepankan ataukah punya pemikiran tentang konservatif. Nah, lalu apa yang menjadi pembedanya? Yang membedakan adalah Comte itu dia berpikir konservatif tapi berada di luar akademi, sedangkan Emile Durkheim dia mengembangkan basis akademi yang kokoh untuk kemajuan karirnya tentang sosiologi dalam konteks konservatif. Emile Durkheim dia melegitimasi sosiologi di Prancis, dan karya-karyanya itu pada akhirnya menjadi kekuatan yang dominan dalam perkembangan sosiologi selanjutnya ataukah pada umumnya, dan juga perkembangan dari teori sosiologi pada khususnya. Nah, secara politik Emile Durkheim ini adalah seorang yang liberal, akan tetapi secara intelektual ia tergolong lebih konservatif. Nah, seperti Agus Comte dan juga De Bonald atau Maistre, mereka sama-sama menentang revolusi Prancis. Mengapa? Karena Emile Durkheim sendiri ya cemas dan membenci yang namanya kekacauan sosial gitu. Nah, akan tetapi karya-karya dari Emile Durkheim ini banyak mendapat inspirasi dari kekacauan yang ditimbulkan pada waktu itu, yang mengakibatkan perubahan sosial yang besar dari revolusi Prancis, dan juga perubahan sosial yang lainnya yang bisa kita pelajari dalam revolusi waktu itu, terkhususnya revolusi industri yang berakhirnya memunculkan masalah sosial seperti pemogokan buruh industri, kemudian kekacauan kelas penguasa, perpecahan antara negara dan gereja. Kita tahu di abad pertengahan itu gereja dan agama itu satu, dan juga kebangkitan politik antisemitisme yang menonjol di Prancis pada masa hidup Emile Durkheim. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membaca pemikiran ahli apapun itu atau kepemikir apapun itu mereka mengungkapkan ataukah pemikiran mereka itu dipengaruhi oleh kultur ataukah dipengaruhi oleh situasi sosial yang mereka hadapi semasa hidup mereka ataukah pada masa mereka hidup. Nah, akan tetapi sebagian besar pemikiran Emile Durkheim ini tercurah ataukah fokusnya dia lebih mengutamakan studinya tentang apa yang disebut dengan tertib sosial. Bagi dia, kekacauan sosial itu bukan keniscayaan dari kehidupan modern yang dapat dikurangi melalui reformasi sosial. Berbeda dengan Karl Marx dengan pemikirannya, yang mana Karl Marx ini dia memandang bahwa
masalah dunia modern itu melekat dalam masyarakat, sedangkan Emil Durkheim dan pemikirannya lain itu tidak berpendapat seperti Karl Marx. Jadi gagasan Karl Marx tentang perlunya revolusi sosial ya, Karl Marx itu dia lebih kepada itu, revolusi sosial. Nah, jadi gagasan revolusi sosial oleh Karl Marx itu bertolak belakang dengan gagasan reformasi dari Durkheim dan juga teoritis lainnya seperti Auguste Comte sendiri yang pada dasarnya untuk mencapai perubahan sosial atau tatanan sosial yang adil, makmur, dan bersih, yang baik itu tidak melalui revolusi, melainkan melalui reformasi. Tetapi penekanan Auguste Comte itu lebih kepada teorinya tentang evolusi ataukah 3 tingkatan intelektualitas atau intelektual dunia, ya, teologi, metafisika, kemudian positivisme atau filsafat positifnya. Tapi teorinya itu soal perubahan sosial itu dia lebih menekankan kepada teori evolusi, dan reformasi juga diakui Auguste Comte hanya sebagai cara untuk mempercepat perubahan sosial ataukah cara untuk mempercepat menuju kepada tatanan ataukah tertib sosial versinya Emil Durkheim ini. Nah, kemudian Emil Durkheim juga berbicara tentang fakta sosial. Nah, Durkheim dia mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi yang penting sekali dan kemudian diuji melalui studi empiris. Nah, menurut buku ini, dalam The Role of Sociological Method di tahun 1895 sampai dengan 1982, Emil Durkheim dia menekankan bahwa tugas sosiologi adalah untuk mempelajari apa yang disebut dengan fakta sosial. Emil Durkheim dia membayangkan fakta sosial itu sebagai forces ataukah sebagai kekuatan dan juga struktur yang bersifat eksternal dan memaksa individu. Nah, studi dari Emil Durkheim tentang kekuatan dan struktur yang berskala luas dari fakta sosial, misalnya hukum yang melembaga dan meyakinkan moral bersama dan pengaruhnya terhadap individu, itu menjadi studi yang banyak teoritis sosiologi di kemudian hari, misalnya Talcott Parsons dengan teori ataukah skema agilnya. Kemudian dalam bukunya yang berjudul buku yang terkenal ya dari Emil Durkheim yang berjudul Suicide di tahun 1897, dia berpendapat bahwa bila ia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri itu dengan sebab-sebab atau fakta sosial, maka ia dapat menciptakan alasan yang meyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Kemudian dalam bukunya yang berjudul Suicide tahun 1897 sampai dengan 1951, dia berpendapat bahwa bila dia dapat menghubungkan perilaku individu seperti bunuh diri dengan sebab-sebab ataukah fakta sosial, maka ia dapat menciptakan alasan yang meyakinkan tentang pentingnya disiplin sosiologi. Akan tetapi Emil Durkheim sendiri tidak sampai menguji mengapa seseorang ataukah individu A atau individu B itu melakukan bunuh diri. Dia lebih tertarik terhadap penyebab yang berbeda-beda dalam rata-rata perilaku bunuh diri di kalangan kelompok ataukah wilayah ataukah negara dan di kalangan golongan individu yang berbeda-beda. Nah, mengapa demikian? Apa argumen dasar dari pemikiran ataukah contoh yang diberikan oleh Emil Durkheim ini?
Nah, argumen dasarnya adalah sifat dan perubahan fakta sosial yang menyebabkan perbedaan rata-rata bunuh diri. Jadi karena fakta sosialnya yang berbeda-beda mengakibatkan individu A atau individu B tadi melakukan bunuh diri. Begitu. Misalnya perang ataukah depresi ekonomi itu dapat menciptakan masalah depresi yang sifatnya kolektif, yang pada akhirnya ataukah yang selanjutnya dapat meningkatkan angka bunuh diri. Intinya bahwa Emil Durkheim ini dia mencoba untuk mengembangkan pandangan sosiologi sendiri dan juga mencoba untuk menunjukkan kegunaan sosiologi itu dengan studi ilmiah yang dia ambil ataukah dengan contoh kasus dari bunuh diri dengan ruang lingkup ataukah berbeda fakta sosial antara satu individu yang ia teliti, baik individu maupun individu itu yang berbeda antara wilayah ataukah negara. Kemudian dalam The Rule of Sociological Method dalam bukunya, ia juga membedakan dua tipe fakta sosial, yaitu fakta material dan fakta non material. Tetapi walaupun dia mempelajari dua fakta atau kedua jenis dari fakta sosial ini, dia lebih ataukah perhatian utamanya lebih tertuju kepada fakta sosial yang sifatnya non material. Contohnya kultur, kemudian ataukah institusi sosial, daripada fakta yang sifatnya sosial material ataukah fakta material, misalnya birokrasi atau hukum gitu. Jadi dia lebih mempelajari soal institusi sosial ataukah kultur ketimbang birokrasi ataukah hukum. Nah, non materialnya yang lebih diutamakan. Kemudian perhatiannya terhadap fakta non material ini lebih jelas ia curahkan dalam bukunya atau dalam karyanya yang paling awal sekali yang berjudul The Division of Labor of Society. Dalam bukunya The Division of Labor in Society ini dia mempunyai perhatian yang tertuju pada upaya bagaimana membuat analisis yang komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat itu bisa dikatakan berada dalam keadaan primitif ataukah modern. Ia pada akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat primitif itu dipersatukan terutama oleh fakta sosial non material, misalnya kultur yang jelas. Kemudian ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif itu dipersatukan terutama oleh fakta sosial non material, terkhususnya karena ada kekuatan atau kuatnya ikatan moral bersama atau apa yang disebut dengan kesadaran kolektif yang kuat. Tapi karena kompleksitas masyarakat yang modern, kekuatan kesadaran kolektif itu telah atau menjadi menurun. Ikatan utama dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang sifatnya ruwet, yang mengikat orang satu dengan yang lain dalam hubungan yang saling ketergantungan. Tetapi menurut Emil Durkheim sendiri bahwa pembagian kerja dalam masyarakat modern itu menimbulkan beberapa patologi ataukah masalah sosial. Nah, dengan kata lain, divisi kerja bukan metode yang memadai dalam membantu menyatukan masyarakat. Nah, kecenderungan sosiologi konservatif Emil Durkheim terlihat ketika ia menganggap bahwa revolusi itu tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dia mementingkan reformasi sosial. Nah, bagi dia berbagai reformasi itu dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar sistemnya itu tetap berfungsi. Walaupun demikian, ia tetap mengakui bahwa tidak mungkin kembali kepada masa yang lalu di mana
kesadaran kolektif itu masih menonjol. Tapi ia menganggap bahwa dalam masyarakat modern moralitas bersama itu dapat diperkuat. Oleh karena itu manusia itu dapat menanggulangi penyakit sosial mereka yang mereka alami secara lebih baik. Itu ya dengan pengetahuan ataukah sumber daya manusia yang mereka miliki atau yang kita miliki di kehidupan modern ini.